Kami dari kelompok ke-7A, dari kelompok 4 ya. Kelompok 4 7A akan mempresentasikan lanjutan dari teks yang kemarin. Untuk yang pertama dipersilakan kepada Erna Sari. Baik, akan menjelaskan tentang al-hawamim. Al-hawamim atau intertekstualitas dan koherensi dalam surat-surat Makkah. Di antara 29 surah yang dimulai dengan huruf terputus atau al-huruf al-muqatta'ah, 7 dimulai dengan huruf terputus hamim. Ini adalah diantaranya 40 Ghafir, 41 di Fusilat, 42 Asyura, 43 Az-Zuhruf, 44 Ad-Dukhan, 45 Al-Zatiyah, 46 Al-Ahqaf, dan surah 42 dimulai dengan Hamim Ain Shin Qaf. Surah-surah ini umumnya dikenal dalam sumber-sumber muslim tradisional sebagai hawamim. Berikut ini saya ingin berargumen bahwa pembacaan intertekstual dengan memperhatikan perkembangan kronologis dari surah-surah ini akan menguatkan dipelajari bahwa surah-surah ini saling terkait. Koherensi surah atau sebuah gagasan yang telah mendapat perhatian yang adil baru-baru ini akan diperluas untuk memasukkan koherensi dalam sejumlah surah. Gagasan surah membentuk pasangan, kembar 3 atau kembar 4 itu sendiri tidak sepenuhnya baru. Sebagai contoh, Sarjana Al-Quran Pakistan Amin Ahsan Islahi menguraikan gagasan pasangan dan kelompok surah yang dianggapnya sebagai tugas utama aktivitas tafsir. Yang lain telah mengusulkan kelompok surah yang mencakup misalnya apa yang disebut surah Ar-Rahman. Kelompok surah ini memiliki sifat ketuhanan Ar-Rahman yang sering muncul. Kelompok lain yang serupa adalah musabihat, yaitu surah-surah yang dimulai dengan kata kerja, sabbaha, dan variannya yusabbihu dan sabih. Ada juga tawasin, yaitu surah-surat yang dimulai dengan huruf-huruf ain sin yang terputus. Akan dikatakan bahwa pertimbangan aspek formal, formula, dan tematik menunjukkan bahwa surat-surat yang bersangkutan saling terkait dalam berbagai cara. Dan bahwa keterkaitan ini memberikan surat-surat koherensi mereka, apalagi koherensi ini harus dipahami dalam pengertian saling melengkapi, yaitu sebuah surah melengkapi satu surah dan dilengkapi dengan surah lainnya. Oleh karena itu, pertimbangan dialektika saling melengkapi diperlukan ketika terlibat dalam penafsiran Al-Quran. Nomor 2, selanjutnya, huruf terputus pendahuluan dan kedekatan mushaf. Mari kita mulai penyelidikan kita dengan melihat huruf-huruf yang terputus di awal surah. Kami akan mengamati bahwa surah ini memiliki huruf pengantar yang sama hamim, yang merupakan indikasi awal dari hubungan yang bermakna di antara mereka. Pindah ke ayat berikutnya. Kita perhatikan bahwa huruf hamim diikuti oleh ayat-ayat di mana Al-Quran adalah tema utama. Ayat-ayat tersebut berisi konfirmasi diri Al-Quran yang sesuai dengan pola di mana huruf-huruf yang terputus diikuti oleh konfirmasi otoritas dan keaslian Al-Quran. Pola ini terlihat dalam contoh berikut dari 2 ayat pertama dari beberapa surah. Seperti surah-surah yang telah dicantumkan di makalah, salah satunya Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi Lutfiatul. Baik, berikutnya dalam surah Awamim, rumus tanzilul kitab
minallah dan inna anzalnahu digunakan untuk menyampaikan makna ini. Lebih-lebih lagi kita perhatikan bahwa frasa pengantar tanzilul kitab minallah muncul di tempat lain dalam Al-Quran. Kami menemukannya di surah 39, yaitu surah Az-Zumar, surah langsung sebelumnya dalam urutan mushaf. Yang pertama surat Az-Zumar yang diawali dengan Hamim, terus Ghafir, Fusilat, Asyura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, dan Al-Ahqaf. Bahwa surah yang ke-39 yaitu Az-Zumar bersebelahan dengan surat Ghafir menurut dengan urutan surah dalam mushaf, menunjukkan bahwa surah Zumar atau surah yang ke-39 bisa juga termasuk dalam kelompok yang bersangkutan. Ini terutama terjadi ketika kami menemukan bahwa menurut salah satu kodeks awal Al-Quran, yaitu Mushaf Ubay, surah ke-39 dimulai dengan huruf A, Mim. Masih belum tambahan akan diperhatikan bahwa surah-surah Awamim termasuk surah Az-Zumar semuanya muncul dalam tekstus reseptus secara berdekatan, yaitu dalam urutan mengikuti satu sama lain. Sejauh ini kita telah mengamati bahwa surah 40 sampai surah 46 dimulai dengan huruf terputus yang sama dan huruf-huruf ini diikuti segera dengan ayat pengantar yang menyatakan sifat otoritatif dari Al-Quran. Selanjutnya surat Az-Zumar yang muncul tepat sebelum surah dimulai dengan Hamim. Surat ke-40, 41, 42, 43 sampai ke-46. Sama-sama dimulai dengan konfirmasi otoritas Al-Quran. Ayat pembuka di surah 39 persis dengan ayat kedua dalam surah 46 dan 44 dan 46 dan menyerupai yang kedua ayat dalam surat ke-40. Ini mungkin menjelaskan laporan tersebut menyatakan bahwa permushaf Ubay surat 39 dimulai dengan huruf Mim yang terputus. Pertanyaan yang muncul di sini adalah redaksional alam. Apakah penempatan surat-surat ini dalam urutan saat ini mushaf disengaja untuk sementara orang dapat membuat kasus bahwa fungsi apapun yang mungkin dimiliki surat-surat yang terputus ini dan apapun yang menyebabkan tidak adanya atau kemungkinan penghapusan dari surat-surat yang terputus ini. Huruf Amim di awal surat 39, susunan surah dalam urutan ini tidak menyarankan pemahaman awal bahwa ini surat saling berhubungan. Yang ketiga, surat Mekah dan kronologi. Namun, pengenalan yang cocok dan kedekatan surah di mushaf bisa dibilang tidak cukup untuk menetapkan bahwa surah 39 sampai 4 koheren, untuk memperdebatkan masuknya surat 39 dan untuk keterkaitan seluruh kelompok. Diperlakukan pemeriksaan paralel, tematik, dan formula yang berulang dalam kelompok. Seseorang akan memiliki untuk menunjukkan bahwa perkembangan ide-ide secara kronologis atau bahwa kumpulan ide yang koheren dapat dilihat dalam surah-surah ini. Sebuah hasil signifikan dari studi sastra historis Al-Quran pembagian surah menjadi 4 periode utama, yaitu awal Mekah, Mekah Tengah, Mekah Akhir, dan Madinah. Divisi ini telah menghasilkan banyak ide menarik tentang panggilan kenabian dan munculnya komunitas muslim awal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asyifa Kurnia Tanjil.
Selanjutnya, perhatian saya di sini adalah dengan periode Mekah. Dan dari Suaranya tiga kurang kenceng. Ya, kencengin lagi, Tanzil. Perhatian saya adalah dengan periode Mekah dan dari 3 divisi Mekah, khususnya akhir periode Mekah. Surat surah Mekah akhir memiliki beberapa karakteristik. A. Ayat-ayat muncul lebih panjang dari surah-surah awal Mekah, tetapi sama panjangnya dengan ayat-ayat surah Mekah tengah, diakhiri dengan un dan in, kedua dari belakang. B. Temanya mirip dengan surah-surah Mekah sebelumnya. Mereka mengajarkan tauhid dan menceritakan perselisihan Nabi dengan Mekah tentang kebangkitan, hari perhitungan, dan kebatilan dari dewa-dewa Arab. C. Pendengar yang dituju disapa dengan rumus Ya Ayyuhan Nas, sebuah rumus panggilan yang menunjukkan keterlibatan dengan beberapa wacana, yaitu orang kafir, Yahudi, dan Kristen. D. Karena surah-surah ini diturunkan sebelum hijrah ke Madinah, banyak contoh interpolasi Madinah dapat ditemukan di dalamnya. Indikasi perlunya revisi karena perubahan keadaan di Madinah setelah hijrah. E. Selain saya akan menambahkan, periode ini ditandai dengan suasana khawatir dan kecemasan hadir di seluruh surah yang tampaknya mencerminkan kejengkelan yang disebabkan oleh perlawanan yang gigih untuk baca Nabi. Aspek ini akan muncul dalam tematik analisis di bawah ini. Mari kita perhatikan urutan kronologis dari surat-surat ini. Tidak seperti surat Madinah dan awal Mekah yang tampaknya mengandung sindiran kepada pribadi Nabi dan peristiwa yang terjadi selama masa hidup masyarakat. Surat-surat Mekah akhir muncul untuk dipahami dalam hal referensi mereka ke peristiwa sejarah. Theodor Noldek berusaha keras membangun kronologi dari wahyu Al-Quran berdasarkan kriteria sastra. Dirinya mempertanyakan kemungkinan untuk sampai pada kronologi surat Mekah akhir. Dia berpendapat bahwa surah-surah ini tidak mengungkapkan perkembangan batin di mana kronologi dapat didasarkan. Berikut tabel menyajikan kronologi dari surah yang dimaksud seperti yang diusulkan oleh Noldek. Ini tabelnya teman-teman ya. Gimana Bapak ini tabelnya? Surah kalimat 3, surah apa gitu Pak? Ya, lebih bagus begitu. Surah kalimat 3 An-Najm, surah ke-61 As-Saff, surah ke-71 surah Nuh, surah ke-72 Al-Jin, surah ke-80 Abasa, surah ke-83 Al-Mutaffifin, surah ke-88 Al-Ghasyiyah. Surah ke-44 Ad-Duhan, tengah Mekah, surah ke-43 Az-Zuhruf, tengah Mekah, surah ke-41 Fussilat, akhir Mekah, surah ke-45 Al-Jasiyah, akhir Mekah, surah ke-39 Az-Zumar, akhir Mekah, surah ke-42 Asy-Syura, akhir Mekah, surah ke-46 Al-Ahqaf, akhir Mekah. Kronologi yang diusulkan Noldek, urutan Hawamin termasuk surah ke-39, berbeda secara radikal dari kronologi yang dikemukakan oleh penafsir Muslim. Selain surah 41 dan 45 yang berada di posisi ke-71 dan ke-72, semua surah yang tersisa tersebar di seluruh periode Mekah. Di samping pernyataan umumnya yang disebutkan di atas, Noldek tidak memberikan kriteria yang jelas yang dia mendasarkan pada kronologi khusus ini. Dia tidak memberitahu kami mengapa dia menempatkan 44 dan 43 sebelum sisa surah. Sebaliknya, dia tampaknya lebih tertarik pada membahas dugaan interpolasi Madinah dan pembagian surah, dan kurang dalam antar teks dan pengembangan surah. Misalnya, fakta bahwa surah ini semua dimulai dengan huruf terputus ha, mim, dan sejenisnya. Dan sejenisnya air pengantar dan muncul berdekatan dalam tektus receptus. Tampaknya tidak signifikan. Pertanyaan yang muncul di sini adalah mengapa Noldek mengusulkan kronologi khusus ini dan apa kriterianya? Saya berani menyarankan bahwa kriteria utamanya di sini adalah historis pertanyaan yang menjadi perhatian Noldek adalah apakah ada kiasan dalam teks untuk peristiwa sejarah atau dengan kata lain, apakah ada laporan di luar Al-Quran yang bisa memberi tanggal pada teks dan menjadi lebih akurat,
Laporan di luar Al-Quran yang dia maksud sebenarnya hanyalah laporan yang ditemukan dalam literatur eksegetis, yaitu narasi tunggal yang korespondensi dengan konteks surah. Seringkali bias atau dimanipulasi secara kreatif oleh para penafsir. Paling banter, Noldek menyadari sifat rapuh dari laporan aneh ini, dan pada kenyataannya menolak banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Iktina Hilwani. Selanjutnya, apa yang menentukan kronologi Noldek dari surah-surah ini? Dalam pandangan saya, pemahaman yang tidak memadai tentang kriteria sejarah yang hanya diperumit oleh pengabaian yang jelas dari pertimbangan sastra. Mengingat pengamatan ini sangat penting untuk mempertimbangkan kembali kronologi yang diusulkan dan mempertimbangkan dibenarkan kesulitannya dalam membangun kronologi surah-surah ini. Apakah kronologi Noldek memperlakukan surah-surah ini secara memadai? Mari kita pertimbangkan secara kronologi surah-surah ini yang diusulkan oleh para eksekutor Muslim seperti dikutip oleh penulis Al-Itqan As-Suyuti. Di antaranya ialah yang pertama, 39 Az-Zumar surah Hawamim tanpa menentukan kronologi di antara surah-surah. Dikaitkan dengan Abu Ja'far Al-Nahas An-Nasik wa Mansub. Yang kedua, 39 Az-Zumar 40 Hamim Al-Mu'min 44 Hamim Ad-Dukhan 41 Hamim As-Sajadah 42 Hamim Ain Sin Qaf 43 Hamim Az-Zukhruf 45 Al-Jatiyah 46 Al-Ahqaf dikaitkan dengan Dalail An-Nubuwah Al-Baihaqi. Yang ketiga, 39 Az-Zumar, 40 Hamim Al-Mu'min, 41 Hamim As-Sajadah, 42 Hamim Ain Sin Qaf, 43 Hamim Ain Sin Qaf, 44 Ad-Dukhan, 45 Al-Jatiyah, 46 Al-Ahqaf dikaitkan dengan Ibnu Ad-Durais, Fadail Al-Quran. Kronologi yang dikutip ini dikaitkan dengan eksekutor dan filolog, dan bukan tradisi kenabian. Jadi apa yang kita miliki sebelum kita adalah kronologi yang diusulkan dan dibangun oleh eksekutor atas dasar seperangkat kriteria. Kronologi pertama menyatakan bahwa surah Hawamim sebagai sebuah kluster mengikuti surah 39, tetapi tidak menentukan dalam urutan mana surah-surah ini muncul. Kronologi kedua dan ketiga menawarkan pemesanan rinci yang sesuai dengan kronologi umum, sedangkan kronologi kedua memasukkan surah 44 antara surah 40 dan 41. Seperti dalam kasus kronologi Noldek, kronologi varian ini tidak didokumentasikan dengan analisis sastra yang menjelaskan alasan pemesanan khusus mereka. Bila dikatakan, seseorang harus merujuk pada ilmu Al-Quran seperti Nasik wa Mansukh dan Asbabun Nuzul untuk membedakan kriteria yang menentukan kronologi yang diusulkan ini. Sebuah tugas yang berbeda di luar lingkup penelitian ini. Tidak seperti Noldek, bagaimanapun kronologi varian ini dikutip oleh As-Suyuti yang memperhatikan ayat-ayat pengantar dan pemesanan yang berdekatan dalam mushaf. Jadi, sementara kronologi Noldek dari surah-surah khusus ini tampaknya lalai terhadap kriteria sastra apapun. Ketika kronologi varian ini tampaknya menggunakan ayat pengantar dan kasil mushaf sebagai kriteria. Saya akan memajukan 3 kriteria utama di mana saya akan memeriksa sifat antara tekstual dari surah-surah ini. Di antaranya ialah rumus, tematik, dan sejarah. Yang keempat, kritik formula. Di sini saya merujuk pada karya Milman Petty dan Albert Lord pada puisi epik, yang telah sangat merangsang minat dalam pola berulang frase Alkitab dan rumus. Mengikuti definisi Petty, sebuah formula dalam epik Homerik adalah sekelompok kata yang secara teratur digunakan di bawah kondisi metrik yang sama untuk mengekspresikan ide penting yang diberikan. Formula hadir dalam puisi lisan karena mereka berguna. Mereka tersedia untuk penyair untuk digunakan saat ia bernyanyi, sehingga ia tidak pernah menemukan mereka di bawah tekanan kinerja. Kontribusi penting telah maju dalam studi komposisi puisi Arab kuno oleh Michael Zweckler dan James Montoy atas dasar-dasar karya-karya hipotesis rumus lisan yang dikerjakan oleh Perry dan Lord, penerapan kriteria formula dalam studi komposisi Al-Quran.
tetap kontroversial. Baru-baru ini dukungan kuat untuk pendekatan semacam ini telah dianjurkan oleh folkloris non-Arab Alan Dundes. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alvita Yuni. Dalam evaluasi sementara dari kritik formula, Angelica Newworth mengamati bahwa mengingat studinya tentang struktur surah Makkah, gagasan teks Al-Quran yang tersusun dan disusun ulang selama kinerja lisan Newworth sangat signifikan dan menggarisbawahi pembatasannya dari aplikasi kritik formula untuk komposisi Al-Quranik. Aplikasi apapun dari kritik formula harus memperhitungkan struktur komposisi Al-Quran, fitur yang sugestif dari fiksasi langsung dalam menulis, atau bahwa surah mungkin telah ditulis komposisi. Oleh karena itu, rumus Perry Lord yang disusun untuk tujuan dan di bawah tekanan kinerja lisan harus diterapkan dengan hati-hati. Namun ada sebuah aspek dari rumus yang tetap belum tereksplorasi. Al-Quran dalam sebanyak itu adalah lesionisme dan resital dari komunitas muslim. Itu juga buku Arab pertama. Ini adalah teks sastra Arab pertama yang telah berkomitmen untuk menulis Al-Quran dengan demikian menandakan tahap transisi penting dalam sejarah bahasa Arab dan sastra. Al-Quran menyaksikan dan aktif berkontribusi untuk transformasi budaya sastra dari yang didominasi lisan untuk yang tertulis. Transformasi ini tidak terbatas pada teknologi, tetapi meninggalkan kesan besar pada mode komposisi, narasi, dan retorika. Sementara Al-Quran berjuang untuk membentuk dirinya sebagai kanon sastra Arab, ia melakukannya dalam lingkungan yang didominasi lisan, yang kepekaan sastra dan moda retorika yang berakar dalam kinerja, persuasi, dan lisan-lisan untuk bahasa mulai. Dengan demikian, sastra dan kondisi teknologi di mana Al-Quran teks muncul berbentuk cara di mana itu terdiri. Residu dari literatur lisan seperti pidato publik dan persuasi dan bahasa formulasi terbentuk sepanjang Al-Quran. Salah satu mungkin menggambarkan komposisi Al-Quran sebagai literaturisasi dari retorika Arab kuno. Sebuah konsekuensi dari pengamatan ini sangat berhubungan dengan minat kita akan bahasa yang dirumuskan secara lisan. Upaya untuk menyusun kanon sastra tertulis dan distrukturisasi dengan halus tidak mungkin berhasil tanpa adanya Arab yang berakal dalam rumus tersebut. Beralih ke tradisi penafsiran Al-Quran, perhatian pada apa yang mungkin disebut formula Al-Quran awal dan dapat ditelusuri ke filologi klasik disiplin Al-Mushtabihat atau Al-Mutasyabihat, yang terutama daftar mnemonik dirancang untuk membantu penghafalan. Salah satu seperti Al-Kisai, Mutasyabih Al-Quran. Dalam prakata untuk bukunya, Al-Kisai menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk menyediakan daftar yang berisi kata-kata dan ucapan paralel, sehingga untuk memfasilitasi menghafal Al-Quran secara efisien. Namun, apa yang awalnya daftar mnemonik secara bertahap, terbukti bernilai untuk sastra kritik terhadap Al-Quran. Dalam entry-nya Mushtabihat, As-Suyuti mendedikasikan beberapa halaman ke aliran tertentu, kesusastraan utamanya dan penggunaannya, dan membahas banyak kasus yang berkaitan dengan persoalan penting kesastraan. Di luar kebutuhan pragmatis, mesin cetak mnemonik seperti Al-Kisai, As-Suyuti, dan karya-karya yang ia kutip menekankan fungsi sastra dari dokumen-dokumen ini. Oleh karena itu, kata-kata dan ucapan yang sejajar ini muncul karena pengulangan narasi spesifik dalam berbagai bentuk, dalam korespondensi hingga mencapai pertimbangan kontekstual. Kemiripan antara gagasan mutasyabih dan definisi yang disebutkan sebelumnya tentang formula itu ternyata mencolok. Kedua definisi itu menyepakati dua dasar karakteristik dari sebuah rumus, beberapa eksistensi dan variasi. Meskipun gagasan tentang kelompok kata yang berulang-ulang tidak eksplisit dalam definisi As-Suyuti,
itu tersirat dalam arti bahwa istibah, kebingungan, hanya muncul ketika ayat-ayat yang serupa. Itu termasuk dalam kelompok kata yang sama. Gagasan tentang fluiditas dan improvisasi tidak dipertanggungjawabkan di sini dan juga tidak harus menjadi apa yang diharapkan. Istibah itu artinya kemiripan ya atau kesamaran. Bukan kebingungan ya. Baik, Bapak. Selanjutnya oleh Anggrias Wery. Ada kesadaran tertentu tentang sifat naratif dan bagaimana sedikit variasi dalam formula terjadi karena pertimbangan kontekstual. Bahkan ada upaya untuk membedakan perbedaan eksegetis dan retoris antara varian dalam kelompok formula yang sama. Upaya-upaya ini harus dipertimbangkan ketika menganalisis rumus-rumus Al-Quran. Korpus tekstual kami, Al-Hawamim, memberikan banyak contoh di mana manfaat dari pendekatan semacam ini terbukti, karena tujuannya di sini adalah untuk mengeksplorasi unsur-unsur keterkaitan. Maka penerapan kritik formula akan terbatas pada identifikasi formula paralel dan fungsi yang mereka layani dalam menjaga kohesi tekstual. Lagi pula, sekedar menghitung frekuensi pengulangan rumus-rumus tertentu tidak cukup tanpa penyelidikan tentang bagaimana rumus-rumus khusus ini digunakan dan digabungkan dalam berbagai konteks dan banyak surah untuk tujuan komunikasi pragmatik stack. Berikut ini adalah studi tentang 20 kasus formula paralel potensial. Daftar ini perlu dicatat, tidak mengklaim sebagai lengkap dari semua formula paralel dalam korpus kami. Lebih jauh lagi, karena perhatian kami adalah dengan referensi lintas surah daripada referensi lintas batin. Saya telah meninggalkan banyak formula paralel dalam masing-masing surah. Pernyataan pemandu kita akan diingat kembali adalah apakah korpus kita mengandung formula paralel, dan jika demikian, sejauh mana rumus-rumus ini menjelaskan keterkaitan surah-surah. Yang pertama, Quran surat ke-39 yaitu surat Az-Zumar ayat 1, surat ke-40 yaitu surat Ghafir ayat 2, surat ke-41 surat Fussilat ayat 2, dan surat ke-45 surat Al-Jasiyah ayat 2, dan surat ke-46 surat Al-Ahqaf ayat 2. Rumus-rumus di sini relatif identik, semuanya dimulai dengan kata tanzil, diikuti dengan atribusi wahyu kepada Tuhan. Yang kedua, Quran surat ke-39, surat Az-Zumar ayat 3, surat ke-40 atau surat Ghafir ayat 28. Hanya terjadi 2 kali dalam Al-Quran. Rumus pertama muncul dalam konteks peningkatan tauhid. Dengan demikian, sebuah kadzib kafar, yaitu pembohong, tidak tahu berterima kasih. Yang kedua muncul di akhir surat narasi yang mencontohkan penolakan arogan dari pesan mosaik. Dengan demikian, surah Musrif Kadzab, yaitu anak yang hilang, pembohong. Perbedaan bernuansa sesuai dengan konteks masing-masing. Yang ketiga, Quran surat ke-39, surat Az-Zumar ayat 15, dan surat ke-42, surat Asy-Syura ayat 45 hanya terjadi 2 kali dalam Al-Quran. Rumus pertama mengikuti kul imperatif dan muncul dalam rangkaian 5 ayat kul dalam surat ayat 10-15. Orang-orang mukmin diperintahkan untuk mengumumkan bahwa yang rugi adalah mereka yang kehilangan diri dan keluarganya pada hari pembalasan. Dan dengan demikian, pengumuman tersebut merupakan bagian dari polemik dan berfungsi sebagai peringatan. Hal itu muncul lagi dalam surat ke-42 dalam rangka menghadirkan takdir orang-orang kafir di akhirat. Di sini pernyataan yang sama dimunculkan dan dikutip, mungkin dari surah ke-39, namun kali ini diucapkan oleh orang-orang beriman dalam suasana eskatologis. Yang keempat, Quran surat ke-39, surat Az-Zumar ayat 16, dan surat ke-42, surat Asy-Syura ayat 23 hanya terjadi 2 kali dalam Al-Quran. Ada sedikit kesamaan rumus yang dapat berfungsi untuk menggambarkan kontras. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arini FK. Terima kasih.
Ya, yang kelima hanya terjadi 3 kali, yaitu di surah 39, surah Az-Zumar ayat 23, dan Az-Zumar ayat 36, serta surah ke-41 Ghafir ayat ke-33. Rumus-rumus identik yang digunakan dalam ketiga konteks tersebut untuk menyampaikan pengertian tentang hidayah Allah dan perlindungan. Yang keenam hanya terjadi 2 kali, yaitu di surah 39 Az-Zumar ayat 26, serta surah ke-41 Fusilat. Terlepas dari perubahan subjek, yang pertama adalah Tuhan, sedangkan yang kedua adalah kita, dan bagian akhir rumusnya paralel. Keduanya muncul dalam konteks menggambarkan nasib bangsa-bangsa kafir yang terdahulu. Yang ketujuh terdapat dalam Quran surah 39 ayat 28 dan surah 41 ayat 3, surah 42 ayat 7, surah 43 ayat 3, dan terjadi juga pada surah 12 ayat 2, surah ke-20 ayat 113. Kata Qur'anan Arabian sering muncul di korpus ini. Maksudnya adalah untuk menekankan sifat asli Arab dalam teks. Yang ke-8 ada Quran surah 39 Az-Zumar ayat 48 dan surah 45 Al-Jasiyah ayat 33. Rumus yang identik meskipun kata kerjanya berubah, kasabu dan amilu, kedua rumusan tersebut menggambarkan nasib dan tanggapan orang-orang kafir pada hari perhitungan setelah menyaksikan kezaliman mereka. Yang ke-9 hanya terjadi 3 kali, yaitu di Quran surah Az-Zumar ayat 71 dan 73 serta surah Fusilat ayat 20. Ketiga rumus ini muncul dalam konteks eskatologis. Yang pertama menyangkut kedatangan orang-orang di neraka dan malaikat mencela mereka. Yang kedua sebaliknya, menyangkut kedatangan orang-orang percaya di surga dan penyambutan para penjaga. Yang ketiga, yang konteksnya juga eskatologis, hanya menggunakan klausa bersyarat hatta idza ja'uha. Yang ke-10 hanya terjadi 3 kali, yaitu di surah Az-Zumar ayat 75, surah Ghafir ayat 7, dan surah Asy-Syura ayat 5. 3 ayat tersebut menggambarkan doa-doa malaikat, kesamaannya hanya terjadi dalam klausa verbal pertama di setiap ayat. Yang ke-11 hanya terjadi 2 kali, yaitu di surah Ghafir ayat 11 dan Asy-Syura ayat 44. Ini adalah kasus yang menarik dari rumus paralel. Kata kerja fokus adalah antonim, yaitu khoroja dan roda, sementara yang pertama menunjukkan jalan untuk menghindari, yang terakhir menunjukkan jalan kembali. Rumusnya saling melengkapi. Yang ke-12 hanya terjadi 2 kali, yaitu di surah Fusilat ayat 13 dan surah Asy-Syura ayat 38. Untuk lanjutnya terjemahan halaman 475 dan 476 yang bertugas belum mengumpulkan dan sedang sakit. Lanjut ke halaman 477 sampai 479, saya ambil alih buat membaca karena yang bertugas juga sedang sakit. Rumus identik kecuali kata kerja di akhir yakhrusun, yadunnun. Pada akhir survei ini beberapa poin harus ditekankan. Rumus-rumus yang disampaikan dalam ayat ini diucapkan dan dibacakan dalam teks yang berbeda dan pada banyak kesempatan di seluruh Mekah. Alasan pengulangan dan penggunaan kembali formal telah disebutkan secara singkat di atas. Penggunaan teknik formulatik sesuai dengan prinsip ekonomi bahasa yang diperlukan pada bagian dari komposer. Selain prinsip ekonomi ini, ukuran fleksibilitas tertentu juga jelas. Memang kemanjuran formula terkait erat dengan potensi anaforisnya, yaitu kapasitas yang dimilikinya untuk mengarahkan perhatian pendengar ke titik referensi eksternal yang disebutkan sebelumnya. Di dalam kasus penulis ini, referensi sedang dibuat untuk bacaan sebelumnya di awamim korpus. Contoh kasusnya adalah fungsi rumus dalam awamim badan agar seluruh individu mencapai tujuan komunikasinya secara efektif dan tetap dalam kesinambungan dengan pembukaan wacana Al-Quran.
Surah disusun sedemikian rupa sehingga dibaca dengan mempertimbangkan pendahulunya. Oleh karena itu, kemungkinan pembacaan surah Fussilat adalah bacaan yang disandingkan dengan bacaan surah-surah sebelumnya dan khususnya di surah Fussilat. Kemungkinan pembacaan terbaik dari surah Fussilat adalah dengan membaca surah Al-Mu'min dan Az-Zumar, khususnya surah Az-Zumar. Bagian berikut dari penelitian ini didedikasikan untuk mengeksplorasi tema lazim dalam korpus awamim. Islahi teliti upaya dalam mengidentifikasi hubungan surah-surah membawanya untuk mengidentifikasi 6 beberapa jenis komplementaritas, yaitu yang A, singkat dan detail, hubungan antara surah Al-Muzammil dan surah Al-Muddatsir, yang B, prinsip dan ilustrasi hubungan antara surah Al-Mujadalah dan surah Al-Hasyr, yang C, berbagai jenis bukti hubungan antara surah Yusuf dan Ar-Rod, yang D, perbedaan penekanan hubungan antara surah Al-Baqarah dan Ali Imran, yang E, premis dan kesimpulan hubungan antara surah Al-Fil dan Al-Quraisy, yang F, kesatuan yang berlawanan hubungan antara surah At-Tolak dan At-Tahrim. Tipe-tipe ini melingkupi berbagai manifestasi dari satu ide inti. Yang dimaksudkan dengan kata-kata sederhana adalah adanya ide-ide kuman yang diuraikan dan diceritakan kembali sesuai dengan pertimbangan dan konteks selanjutnya resitasi. Beberapa tema tampaknya menjadi pusat umum wacana Mekah, khususnya Mekah Tengah dan Akhir, seperti konfirmasi kenabian Nabi dan wacana tentang oposisi orang-orang kafir. Sedangkan tema-tema lain tampaknya lebih bersifat monoteistik universal. Semua ini akan menjadi lebih jelas melalui ilustrasi. Nah, penulis ini ingin fokus pada tema-tema khusus sambil mencatat sebelumnya bahwa upaya ini tidak mengklaim melelahkan semua kemungkinan paralel tematik. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Penjelasan kami kembalikan ke Bapak. Oke. Baik, coba saya tampilkan dulu teks PDF-nya ya. PDF dari buku ini. Bentar. Halaman 400 berapa tadi? Ratus 61 ya. Oke. Coba Anda perhatikan ke layarnya. Ini kan pembahasannya tentang Al-Hawamim. Kebetulan yang nulis seorang Muslim dan dia jago bahasa Arab, namanya Islam Dayeh. Ya, dia juga menerjemah beberapa jurnal dan mampu berbahasa Jerman, bahasa Prancis, ingat saya. Al-Hawamim. Hawamim itu maksudnya adalah Hawamim ini Hamim yang Anda sering dengar itu, Hamim. Nah, ini yang sedang dia bahas sebenarnya. Dan dia menemukan di situ ada beberapa ya. Coba kita lihat lagi. Ini kita hapus saja nih. Oke, coba diperhatikan. Apa kata dia? Among the 29 surah, di antara 29 surah. Di antara 29 surah, beginning with disconnect letter, ya, dengan huruf muqatta'ah. Jadi ada 29 di kata kunci. 7 begin with the disconnect letter Hamim. Ya. Jadi ini dia lagi bicara, coba diingat-ingat berapa jumlahnya. Jadi ada 29
ada 29 surat dengan huruf muqatta'ah. Dari 29 itu ada 7 ya. Ada 7 yang dimulai dengan hamim. Baik hamim secara full hamim atau bersambung hamim, aisin, qaf atau lain sebagainya ya. Itu maksud dia. Apa aja itu? Ini akan menjadi fokus nanti di pembahasan. Pertama surat 40 Ghafir. Ya. Sebenarnya yang unik itu adalah kok surat 39 nggak masuk gitu. Ya. Tapi ya sudah. 41 Fusilat, Syura, Zukhruf, 44, 45, 46. Anda mungkin sebagian ada yang hafiz 30 juz ya. Ada yang hafiz 31 dengan juz Al-Fuqat atau juz apalah namanya. Tapi Anda mungkin tidak memperhatikan ini, bahwa ada 7 yang memulai dengan hamim. Ada 29 huruf muqatta'ah di awal setiap surat. Ya. Misalnya di surat 42, surat Asy-Syura itu hamim, ain, sin, qaf. Ya. These surah are commonly known in traditional Muslim source as the Hawamim. Jadi Islam Dayah ini dia Muslim, tapi gaya dia sudah gaya-gaya revisionis Barat ya. Lalu dia mengatakan di sini, in what follows, I would like to argue that intertextual reading. Jadi ini kata kunci. Dia mencoba untuk mendebat, mendiskusikan antara pembacaan interteks. Interteks itu lebih dari satu teks. Yang akan membahas apa? Kronologi development, perkembangan kronologis dari 3 surat, ya, dari 3 surat, will collaborate thus for common. Terus kemudian dia menyebutkan interrelasi, ya, berarti hubungan antar surat dan lain sebagainya ya. Nanti kita coba lihat. Oke, saya hapus ini semua coretannya. Kita masuk ke halaman yang lainnya ya. Oh, ternyata dia menemukan bahwa Islam Dayah ini dia Pakistan barangkali ya. Karena nukil salah satu guru di sana namanya Amin Ahsan Islahi yang juga pernah membahas tentang hal yang sama. Oke, kita masuk halaman berikut. This connect letter and the introduction and then the Mushaf agency ya. Ini jadi pembahasan mereka. Kenapa? Setelah Hamim, jadi ini dia ngomong ya, setelah Hamim, nih coba baris paling atas Anda lihat. We notice that the letter Hamim are followed by verses in which the Quran is a focal theme. Hamim itu biasanya diikuti dengan ayat-ayat yang berbicara dengan tema vokal tertentu ya. Misalnya the verse contain the Quran self-confirmation. Quran mengkonfirmasi tentang kebenaran dirinya. Anda coba lihat ayat ini. Coba lihat ayat ini. Anda pasti sudah hafal ya. Alif Lam Mim. Bentar. Alif Lam Mim ya. Ini contoh umum, bukan Hamim. Ini Alif Lam Mim. Setelah Alif Lam Mim, isinya ada konfirmasi ke originalitas Quran. Zalikal kitab Al-Quran itu la raiba fi. La raiba fi itu konfirmasi memperkuat bahwa Quran itu adalah tidak ada keraguan bahwa ini dari Allah gitu. Contoh lain ayat kedua Ali Imran, Anda sudah hafal juga, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal qayyum, lalu nazzala 'alaikal kitab bil haqq. Bil haqq itu sama dengan la raiba fi. Ini sama. Tidak diragukan gitu ya. Terus Alif Lam Mim Shad. Alif Lam Mim tapi ada tambah shadnya. Kitabun unzila ilaik fala yakun fi sadrika haraj. Jangan lagi ada haraj. Haraj itu sama raib juga artinya keraguan. Ya.
merasa Anda ragu gitu ya. Ya. Jadi dia sedang ingin membuat semacam tema setelah huruf muqatta'ah, biasanya ayat 1 atau 2-nya akan berbicara tentang konfirmasi bahwa Al-Qur'an ini benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Oke. Nah, ini yang kita yang dibaca oleh mereka ya, oleh para revisionis ini. Kita hapus ya. Ini ada record nggak? Nggak ada record ya? Nggak direkam? Sudah, Pak. Sudah Direkam, direkam. Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke ayat ke halaman berikut. Coba dilihat. Nah, coba dilihat bagian ini dilihat. Ya. Bahasa Inggrisnya dulu di bawahnya. Inggrisnya dulu. In the Hawamim Surah, di Hawamim Surah, the formulae. Nah, jadi dia berbicara formulasi. Apa formulasi? Struktur kata, formulasi atau bentuk jumlah, bentuk kalimat. Itu tanzilul kitab minallah. Nah, ini dianggap sebagai formulasi. Tanzilul kitab minallah, ya. Tanzilul kitab minallah, and inna anzalna, dan inna anzalnahu ini sering kita temukan ya. Coba Anda lihat inna anzalna ya, anzala. Oke. Boleh di atasnya. Alif lam ra tilka ayatul kitab wa qur'anun mubin. Ma anzalna 'alaikal qur'an litashqa. Qasin tilka ayatul kitab al-Qur'an wa kitabun hudan wa busyra lil muttaqin wal Qur'an. Jadi dia berbicara selalu tentang Al-Qur'an ya. We find in the surah Az-Zumar, the immediately preceding surah in order surah is the Mushaf. Oke, kita tutup dulu deh. Oke, lanjut ke ini dia maksudnya. Ya, teks yang di atas itu untuk ini ternyata. Coba Anda perhatikan teksnya. Ini Az-Zumar. Di Az-Zumar kan tidak ada hamimnya ya. Tapi setelah Az-Zumar, surat Ghafir itu mulai dari hamim. Coba lihat hamim. Hamim. Pertama. Setelahnya adalah Tanzilul kitab minallahil azizil halim. Ini formulasinya apa? Tanzil, kata inzal, kitab minallah. Dari Allah azizil halim. Fusilat. Tanzil juga. Cuma bedanya disebutkan nama Allah yang lain, yaitu Rahman. Rahman kan Allah juga, Rahim Allah juga. Ya. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Ya. Sekarang Syura, coba lihat Syura. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Kadzalika yuha ilaika wa ila alladhina min qablika Allah, ya. Yuhi ilaika wa ila alladhina min qablika Allahul Azizul Hakim, ya. Yang hafiz Quran. Bacanya yuha apa yuhi? Saya pernah menghafal ayat ini tapi belum saya takrir lagi nih. Oke. Coba lihat. Lafaznya sama. Allahul Azizul Hakim. Bedanya dengan di atas Azizil Ali, mirip-mirip kan? Allahul Aziz. Jadi ada formulasi yang mirip gitu. Hamim wal kitabul mubin, Zukhruf dan Dukhan sama. Ya, sama persis. Perbedaannya coba lihat. Tapi polanya sama. Inna ja'alna. Ini inna ja'alna. Sedangkan ini inna anzalna, dan itu sama. Ya. Oke, yang paling mirip Jasiyah dan Al-Ahqaf. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Atau yang kedua, tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Sama. Nah, ini teori formulasi. Jadi mereka kemudian dari sini, untuk apa mereka membuat ini? Untuk menentukan ini Mekah periode mana. Masih ingat kemarin ya, ada Mekah periode awal, tengah, dan akhir. Nah, dari sini dia nanti akan buat teori, ini Mekah periode mana. Oke, hapus ya coretannya. Baik.
Kita coba lihat ke bawah. Lalu ada teori pembahasan Makan surah, surah Makki dan kronologi. Lalu teori kronologinya. Apa yang dia coba? Late Makan surah share several karakter. Jadi si Islam Dayeh sedang mencoba membuat karakteristik dari Makan surah. Late Makkah akhir. Coba lihat dia pertama yang mengatakan if that verses appear longer than early Makan surah, lebih panjang, longer than, lebih panjang, dan biasanya endingnya dan in. Yang B coba lihat, temanya sama, similar, ya, yaitu tentang dengan Mekah yang sebelumnya, ya, monoteistik, tentang hari akhir dan lain sebagainya. Terus yang C, target, jadi dia lagi bicara sama siapa? Ya lazina amanu ya ayuhan nas. Ternyata ya ayuhan nas. Yang D, these surahs were revealed just before the immigration to Medina. Many instances of Medina interpolation are to be found in them. Jadi sudah ada bau-bau apa? Pra-Madinah lah di situ, ya. Kemudian, in addition, a world of the spirit is characterized by a certain mood of worry. Jadi ada karakteristik mood tertentu yang harus difokuskan, diwaspadai. Oke, coba lihat. Kita lihat ininya. Muncullah ini. Ini teori Noldek. Jadi Noldek mengatakan Dukhon, Zukhruf itu middle. Fusilat, middle itu pertengahan Mekah. Fusilat Jasiyah akhir Mekah. Az-Zumar akhir Mekah sampai akhir, sampai ke bawah, ya. Ini teori Noldek. Cuma ini dikritisi. Ini susunannya dari mana gitu? Kok Noldek buat begitu aja? Maka dicobalah dirasionalisasikan dan dikritik sebenarnya. Kalau versi kitab Al-Itqan, Anda lihat ya, Al-Itqan paling atas, author Al-Itqan. Jadi Islam Dayeh dan para revisionis itu juga membaca kitab Al-Itqan. Jadi bukan berarti mereka nggak ngerti bacaan ulumul Quran kita, ya. Al-Itqan karya Suyuti merupakan kitab yang paling lengkap lah untuk ulumul Quran. Nah, di sini ada penjelasan tapi berdasarkan riwayat, misalnya Abu Nahas, Nasir Mansukh. Nomor 2 berdasarkan riwayat Baihaqi. Kemudian yang ketiga riwayat Ibnu Udurai, ya. Terus bagaimana caranya? Jadi Noldek tidak Islam Dayeh mencoba mencari pendekatan, approach. Kira-kira apa ya gitu yang cocok. Maka dia meminjam teori, ada 2 orang namanya Milman, teorinya teori komposisi, ya. Komposisi yang sama, nanti dari atau tema yang sama, nanti ada istilahnya di bawah mana tuh, ya, repetasi kata gitu, immediate fiction in writing, mana dia, saya tadi nandain ada bagian tentang itu. Coba, ini dia. Repeat word group. Nah, ini jadi teori. Anda bisa lihat repeat word group. Ini boleh ditandain ini, ya. Repeat word group. Apa kalau diterjemahin? Pengulangan grup kata-kata atau sejumlah kata, ya. Ini kalau boleh diterjemahkan kira-kira seperti itu. Is not, sebentar. Is not explicit in Suyuti definition. Tapi di Suyuti ini nggak jelas apa istibahnya itu. Tapi apa yang menarik? Yang menarik ini Islam Dayeh mencoba mengatakan bahwa repeat itu kita kan biasa menyebutnya mutasyabihat.
ternyata Islam Daya menerjemahkan mutasyabihat itu bukan sesuatu yang samar, tapi bagi dia sesuatu yang mirip. Ishtibah, kemiripan. Ini yang tadi saya istilahkan ya, ishtibah. Oke. Itu teori mirip dengan teori Perry yang tadi kita sebut namanya di depan, yang dia mengambil teori formulasi. Ya. Formulasi berarti kata-kata yang berulang, kata-kata yang sama, itu dia disebut teori formulasi Perry atau Albert Lord. Di dalam ulumul Quran ada yang mirip dengan teori itu disebut dengan mutasyabihat atau ishtibah. Ya. Sebenarnya ishtibah lebih pas karena mutasyabihat maknanya lebih dari satu. Oke, coba kita pakai teori ishtibah itu. Ini mirip nggak? Coba Anda lihat. Azumar. Ini nih, mereka mau cek. Ini Mekah tengah atau Mekah akhir gitu. Mereka lagi cek. Apa hasilnya? Ketemu ada berapa ayat tuh? 5 ayat berbicara lafaznya sama. Ya. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Coba sama nggak? Tanzilul kitab. Sama, minallahil azizil hakim. Bedanya apa? Di atas aziz, di sini hakim. Ini aja yang beda. Yang ini tanzil, berbeda setelahnya. Coba bawahnya lagi. Tanzilul kitabi, surat Jasiyah. Al-kitabi minallahil azizil hakim. Azizil hakim sama. Ya. Yang berbeda cuma ini. Ini dia beda dia ya. Cuma satu yang pakai Al-Alim. Itu surat Ghafir. Maka mereka naruhnya ini di surat pertengahan ya, pertengahan Mekah. Kira-kira seperti itu. Apa kata dia? The formulae here are relatively identical. Ini mirip sekali gitu ya. All beginning with the known tanzil, semuanya berulang dengan tanzil, followed by attribution of the revelation of God. Lalu menjelaskan bahwa wahyu itu berasal dari Allah, tapi ada perbedaan pada nama ya. Selebihnya sama, Aziz Hakim, Aziz Hakim, Aziz Hakim, di Ghafir Alim, di Fussilat Rahman Rahim. Kira-kira seperti itu. Ini kan kita nggak kepikiran loh selama ini, tapi bagi mereka, bagi revisionis ini menjadi sebuah pembahasan. Inilah plus minus mereka ya. Hebatlah mereka itu menurut saya. Oke, kita coba buka halaman berikutnya. Anda bisa ngikutin ya? Nyambung nggak? Bisa, Pak, nyambung. Pada tidur nggak? Enggak, Pak. Dia, Pak. Baik, ya. Ntar saya ngomong sendiri lagi. Ya, coba lihat Az-Zumar. Jadi Az-Zumar ini kan bukan ayat surat Hamim, tapi dia masukkan. Kenapa? Nah, inilah karena ada susunan yang disebutkan oleh Noldek tadi. Coba lihat nih ayat cuma 2 di Quran dan bedanya cuma satu kata. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, ya kan? Terus ayat keduanya man huwa musrifun kadzab. Berbeda cuma di bagian belakangnya. Tapi satu kazib, satu kazab. Kazibnya orang berbohong sekali aja atau bohongnya sedikit. Kazib. Tapi kafarnya banyak. Di sini di musrif dia berlebihan, tapi kazabnya juga intinya sama aja sih ya. Kazib ya, kalau disilang ya. Begini nih. Musrif itu kafar, kazib, kazab. Allah tidak beri hidayah siapa saja yang punya 3 karakter ya. 2 atau 3 itu, bohong, kufur. Musrif, berlebihan. Berlebihan itu sama dengan kufur, berarti dua karakter. Jadi orang yang suka bohong, orang yang suka berlebihan, orang yang suka ingkar, itu nggak akan dapat hidayah. Nah, ini fokus teks ini ya. Baik.
Nah, bagi si Islam Daya ini menjadi fakta menarik sebenarnya. Nah, apa kata dia? This formula appears in the context of the denial of monotheism. Ini formulasi ayat ini sama-sama konteksnya dalam menolak dalam menjelaskan tentang orang-orang yang menolak tauhid itu, yang disebutkan dengan kazib, kafar, liar and ingrate, ya. Terus di ayat berikutnya kul innal khasirin, ini berbicara tentang orang yang rugi di hari kiamat adalah orang yang kehilangan, kerugian keluarga dan hartanya, jiwanya di hari kiamat. Dan sama, Zumar, Syura mirip. Bedanya coba lihat. Kalau di Az-Zumar, Anda coba perhatikan, di Az-Zumar pakai kul ya. Kelihatan saya ininya, kelihatan ya. Kul, warnanya harus diganti. Innal khasirin. Kalau di sini qala. Di atas kul, di bawah qala. Alladzina amanu, orang yang beriman. Wa qala alladzina amanu. Ya. Berarti yang disuruh kul Nabi Muhammad dan orang beriman. Terus lafaz berikutnya sama. Al-khasirin. Innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa alihim yaumal qiyamah. Jadi ini sama banget ayat ini. Al-khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Nah, bedanya di belakangnya ala dzalika huwal khusranul mubin, sedangkan ini ala di Syura ala innaz zalimin fi adzabin muqim. Jadi azabum muqim, azab yang kekal itu adalah khusranul mubin. Adalah kerugian yang nyata gitu. Jadi temanya hampir sama. Repetasi pengulangan kata yang kemudian disebut istibah itu disebut dengan teori formulasi. Itu maksudnya ya. Jadi si Islam Daye mencoba merincikan apa yang belum dirincikan oleh si Noldek. Materi formulasi itu adalah punya, boleh Anda tulis nanti namanya Perry yang ada di halaman 468 dan Albert Lourdes ya. Nah, ini teori mereka ini. Teori sastra aslinya kemudian diterapkan dalam kajian-kajian kitab-kitab suci gitu ya. Ini sampai ke belakang semuanya sama, sampai nomor 10. Kalau kita ulang takutnya Anda bosan ya. Terakhir halaman 478. Coba kita lihat. Halaman 478. Jadi ayat-ayat sama ya, jadi saya nggak ulang lagi. Nanti Anda kembangkan sendiri. Sebenarnya ini bisa jadi bahan skripsi lah, tapi kalau enggak nanti jadi tesis Anda waktu S2. Coba lihat. Nah, ini teori kedua. Thematic complementarity. Jadi komplement tematik, maksudnya temanya apa sih isi ayat surat-surat ini. Lalu berdasarkan orang Pakistan tadi islahi, ini cakep juga nih, islahi ini ternyata disetarakan dengan Noldek dan lain-lainnya. Dia menyebutkan 6 different ya, ada identify 6 different types of complementary which are, pertama brevity detail ya, kemudian the principle and expression, kemudian different types of evidence, ada different of emphasis, premise dan konklusi. Ya, pasti Anda pusing tuh dengan istilah-istilah itu. Tapi kan tadi sudah diterjemah teman Anda ya. Lewat dia. Oke, ini pembahasannya akan diperjelas nanti di pekan depan insya Allah. Jadi kita skip aja dulu tentang tema itu. Jadi teman-teman, Anda telah melihat tadi ayat-ayat itu, maka
Hawamim itu ditarik oleh orang-orang yang kelompok revisionis, para pengkaji Quran dari kalangan revisionis kepada teori untuk membuat kronologi Quran. Jadi penyusunan Quran berdasarkan kronologi. Kronologi ini sudah dibuat oleh si Noldek, tapi belum sempurna penjelasannya, lalu diperincikan di sini, gitu ya. Dirincikan dengan teori-teori yang tadi, ada namanya teori formulasi yang dipinjam dari tulisannya Perry dan Lord, dan ini dipraktekkan oleh Islam Daye. Kalau saya buat pemetaan umum, ini biar Anda hafalnya mudah. Jadi ada susunan Quran ya, susunan Quran. Al-Quran. Gimana cara menentukannya? Ternyata ada penemuan bisa dengan pendekatan hawamim ya, pakai data hawamim. Hawamim ini akan melahirkan, kalau di Imam Suyuti disebut dengan ishtibah. Ishtibah. Apa arti ishtibah? Kemiripan. Boleh juga disebut repeat ya, repeated. Pengulangan atau kemiripan yang teori ini di barat, teori ini mirip dengan teorinya si Perry ya. Perry dan Lord. Apa teori mereka? Teori mereka adalah formulasi. Jadi dicari formulasi yang sama. Pengulangan formulasi. Jika formulasi ayatnya kata-katanya mirip, kosakatanya hampir sama, berarti dia diturunkan di masa yang sama. Itu hasilnya. Maka Islam Daye kemudian merinci teori Noldek dengan pendekatan formulasi, lalu teori ihsan ya, tadi ihsan dari Pakistan, itulah pandangan Islam Daye. Ya, jadi dia mencoba mencari titik temu antara ishtibah dengan formulasi. Datanya apa? Jadi ini teorinya. Datanya menggunakan surat-surat hawamim yang ada sekitar 7 ditambah azumar jadi 8. Ya. Jadi dari 8 surat ini dia kemudian menemukan perkiraan ayat itu turun kapan, surat itu turunnya di masa Mekah 1, 2, atau 3. Ya, lebih kurang itu yang dapat saya rumuskan. Silakan Anda coret-coret sendiri, ingat-ingat sendiri, dan boleh ini di screenshot ya. Lalu Anda catat sendiri nanti. Baik, Pak. Ya, saya tutup ya. Gimana, ada pertanyaan? Apa cukup? Maunya cukup ya? Oke, I think that you are tired ya. Saya kira Anda semua lagi lelah. Saya juga udah mulai capek ngajar dari tadi pagi. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa catat sendiri. Nanti boleh ditanyakan pekan depan ya. Kalau ada pertanyaan. Kalau sekarang juga boleh sebenarnya. Tapi saya lihat wajah Anda sudah wajah-wajah orang berkeringat nih. Baik. Oh iya, udah azan juga ya. Ya sudahlah, tapi ala kulli hal Anda paham? Insya Allah, Pak. Paham ya? Sebelum dijelasin, kayaknya masih bingung, nih terjemahan apa sih ini ya? Karena Anda pakai Google Translate, mazhab Googliyah. Tapi tidak masalah, yang penting Anda bisa menerjemah, nanti bisa kita jelaskan secara detailnya. Oke, selamat membaca, selamat pusing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.